Oke, teman-teman semuanya, selamat datang. Dan kali ini kita akan belajar mengenai mendesain user interface dalam bentuk login form. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat suatu project baru. Kemudian kita juga kemarin kan sudah membuild dan juga menjalankan aplikasi kita. Dan hasilnya bisa, kemarin ada aplikasi yang ini di tampilannya Hello World. Nah, kali ini kita akan mendesain user interface dalam bentuk login form. User interface itu apa sih sebenarnya? Mungkin kan ada yang tanya kan? Jadi user interface itu merupakan antarmuka yang teman-teman lihat secara langsung di dalam aplikasi. Misalkan, teman-teman ada punya aplikasi Gojek gitu. Atau teman-teman pernah buka aplikasi apa gitu kan? Pasti teman-teman melihat tampilan awal itu dalam bentuk kayak form gitu kan. Misalkan dalam form login gitu. Pasti ada tampilan seperti kolom inputan, kemudian ada tombol atau button, kemudian ada mungkin kayak drop down. Nah, itu merupakan user interface-nya, teman-teman. Dan kali ini kita akan belajar membuat itu semua. Oke? Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami itu dalam mendesain user interface itu kita harus memahami konsep yaitu yang dinamakan resource. Jadi konsepnya itu di Android Studio hampir semuanya itu dalam bentuk resource. Jadi contohnya yang tadi itu ada button, kemudian ada kolom, kemudian ada radio box atau lain-lainnya itu. Nah, itu merupakan bagian dari resource. Nah, resource ini nantinya dapat diakses di aplikasi. Dan ini merupakan bagian mendasar dari pengembangan aplikasi Android. Nah, di sini di gambar yang ini udah dijelaskan ya. Jadi, contohnya nih, contoh yang sering kita gunakan itu resource di folder layout. Nah, di dalam folder layout, ini terdapat berbagai macam, terdapat keseluruhan antarmuka, keseluruhan tampilan gitu dari aplikasi yang kita buat. Misalkan dalam menu login, tampilan itu akan disimpan dalam layout ini. Kemudian ada juga drawable. Misalkan teman-teman punya suatu logo gitu dan logonya ingin ditempel di aplikasi misalkan untuk splash screen gitu. Nah, nanti logo tersebut bisa teman-teman taruh di dalam folder drawable. Kemudian ketika aplikasi teman-teman ingin menggunakan animasi, itu juga bisa ditaruh di dalam folder animation. Nah, atau anim. Nah, di sini deskripsinya juga ada, nanti tinggal dibaca lebih lanjut lagi ya. Nah, ini sumber-sumbernya saya dapatkan dari Codepolitan. Mungkin langsung saja kita ke Android Studio-nya. Oke, saya harapkan teman-teman udah pada menginstal ya Android Studio-nya. Dan sekarang tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, di sini kita melihat ada dua ya. Ada yang app, ada yang Gradle script. Kita klik yang apps. Nah, terus selanjutnya kita fokus ke folder yang namanya REST ini. REST ini kepanjangannya itu adalah resource. Jadi kita klik dua kali resource. Nah, di sini ada 4 nih teman-teman. Ada drawable, kemudian layout, ada map, kemudian ada values. Nah, di drawable ini tempat teman-teman untuk menampung keseluruhan, misalkan kayak gambar tadi, terus juga kayak icon-icon. Nah, di teman-teman bisa menaruhnya di sini. Kemudian di layout ini berisikan kayak XML-nya, file XML tempat kita untuk melakukan mendesain antarmuka. Nah, di sini kita klik layout, kemudian kita klik activity main, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini merupakan tampilan dari activity main, di mana kita akan melakukan desain, misalnya peletakan untuk kolom inputan, kolom email, kolom password, itu di sini semua, teman-teman. Nah, ini merupakan bagian dari, sebenarnya bukan coding ini ya. Ini XML, dalam bahasa XML itu, saya juga lupa tuh mengenai XML, nanti mungkin selanjutnya akan saya paparkan juga mengenai XML. Nah, teman-teman, ada dua cara untuk mendesain dalam Android Studio itu. Yang pertama melalui secara langsung dengan cara kita mengetikkan perintah-perintah. Misalkan di sini saya mau membuat, misalkan ya di sini saya mau membuat tombol gitu, teman-teman. Nah, kita definisikan aja button gitu. Kita ingin mencari button.
Ini kita yang pertama itu cara langsung ya, button gitu. Kita match parent, wrap context. Match parent ini artinya dari ujung kiri ke ujung kanan itu tuh langsung mentok gitu. Jadi tombol kita dari ujung kiri sampai ujung kanan membentang semua. Sedangkan untuk wrap content ini itu disesuaikan, penyesuaian gitu. Nah, misalkan begini ya, teksnya kita kasih teks, misalkan tombol kita mempunyai teks dong pastinya. Misalkan login. Nah kita lihat di sini, begini deh tombol login. Nah, ini secara langsung ya. Ini melalui kita melalui perintah khusus. Nah, sedangkan ada cara lebih mudahnya lagi teman-teman. Kita klik desain pojok kanan atas ini. Nah, di sini kita di sini nih konsepnya yaitu drag and drop, artinya ditarik dan di drop lagi. Nah, itu caranya paling mudah teman-teman. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan, misalkan kita ingin membuat tampilan login seperti ini ya. Nah, ini contoh mockup-nya. Nah, ini contoh mockup-nya teman-teman yang akan kita buat. Ini tampilannya saya ambil dari internet. Ini saya jadikan sebagai referensi untuk materi kali ini ya. Nah, di sini mockup. Mockup itu sebenarnya kayak sketsa lah. Istilahnya itu sketsa gitu dalam pengembangan aplikasinya itu. Kita bikin mockup-nya dulu. Ini kan mockup-nya ya, contoh mockup-nya. Nah, di sini nanti kita akan transformasi menjadi antarmukanya nanti, antarmuka aplikasi. Nah, seperti ini contohnya. Oke, kita langsung membuat saja. Kembali ke Android Studio. Nah, kita di sini kan pertama tadi ada selamat datang ya, login ya, selamat datang gitu kan. Contoh login gitu. Ini bisa kita klik dari text view paling atas. Kita drop. Oke. Nah, di sini ada tanda warna merah nih. Di sini di sini ini artinya nanti ketika kita menjalankan suatu aplikasi sebenarnya ini bisa, tapi akan bertumpuk-tumpuk jadi hasilnya karena dia akan menggunakan constraint layout. Jadi kita harus menyesuaikan teman-teman supaya aplikasi kita responsif gitu. Kita akan membuat aplikasi kita responsif dengan cara begini teman-teman. Ini kan ada 4 sisi ya. Bagian atas, kiri, kanan, dan bawah. Ini kita tarik atas ke atas, bawah ke bawah. Nah, kanan ke kanan, kiri ke kiri teman-teman. Nah, semudah itu aja teman-teman. Oke. Di sini kita akan mengubah teksnya ya. Kita cari teks. Ini teksnya kita ubah menjadi misalkan login page. Misal login page ya. Nah, kan sudah berubah ya. Ini misalkan kita ingin memperbesar tulisannya. Kita cari size. Nah, di size ini kita ubah menjadi 24 misalkan. Sudah membesar. Dan kita akan melakukan styling. Misalkan saya ingin melakukan styling bold tulisannya. Nah, di sini misalkan saya ingin nge-bold, kita centang yang boldnya sampai true. Oke. Setelah itu sudah jadi ya. Kita drag and drop lagi teksnya. Dan sekarang kita ingin masukkan keterangan gitu. Misalkan ini kita kasih keterangan masukkan email dan password. Kemudian kita kasih size. Size-nya misalkan 18 lah ya. Nah, sudah. Ini atas ke atas, kiri ke kiri, kanan ke kanan, bawah ke bawah. Nah, hal tersebut menyebabkan aplikasi kita akan responsif, teman-teman. Ketika handphone teman-teman, misalkan handphone saya untuk emulator dan handphone teman-teman beda, ukuran pixelnya gitu. Misalkan ukuran dimensinya. Nah, itu akan mempengaruhi tampilan dari aplikasi teman-teman juga. Jadi, aplikasi kita responsif. Kalau kita tidak menggunakan responsif tersebut, yang terjadi adalah layarnya bisa kepotong ketika kita menjalankan aplikasi di HP yang memiliki dimensi yang kecil gitu. Misalkan HP apa gitu, misalkan dimensinya kecil, ukuran 5 inch gitu misalkan.
Nah, sedangkan yang kita coba di HP 7 inch, otomatis di HP 5 inch hasilnya akan kepotong gitu. Nah, inilah gunanya kita membuat tampilan yang responsif, teman-teman. Oke. Selanjutnya, kita di sini kita mencari yang namanya plain text. Plain text ini apa sih? Plain text ini kolom sebenarnya. Nah, di sini kita akan mendefinisikan misalkan, nah di sini kita perlu ID ya teman-teman. Kita harus mendefinisikan ID terlebih dahulu. ID-nya yaitu email edit text ya, atau email ET gitu. Ini sebagai identitas dari kolom tersebut. Soalnya kan kolom ini nanti akan kita parsing ya, isinya. Jadi akan kita cek isinya apakah sesuai atau tidak gitu untuk membuat suatu login logik sederhana gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu mendefinisikan ID terlebih dahulu gitu, teman-teman. ID-nya kita kasih email ET, kemudian teksnya kita kosongkan. Nah, kita refactor dulu, teman-teman. Teksnya kita kosongkan aja, karena kita kan akan menggunakan hint ya. Kita cari hint sekarang. Hint ini sebagai penanda dari kolom kita. Misalkan user ini suruh menginputkan email gitu, maka kita di sini kita kasih kolom ini email gitu. Nah, di sini muncul placeholder gitu atau tulisan samar-samar gitu, yang mengindikasikan kolom ini yaitu kolom email gitu. Sekarang kita lanjut lagi. Ini udah ya. Nah, supaya responsif juga teman-teman. Sekarang oke. Ini sekarang kita cari lagi plain text. Kita drop lagi. Kita ini buat responsif dulu. Oke, sudah selesai. Seperti tadi teman-teman kita ulangi. ID-nya kita definisikan terlebih dahulu. Misalkan ini email ya, password. Password ET, password edit text. Kemudian kita refactor. Name-nya kita kosongkan. Oh iya, input nanti teksnya kita kosongkan. Hint-nya kita kasih password. Setelah itu untuk input type-nya harus kita definisikan juga teman-teman. Jadi ini bukan text person name, ini dihilangin centangnya, kita ganti yang text password teman-teman. Text password, nah ini. Nah kita centang, sedangkan yang ini text email. Ini text email address, kita centang. Oke. Ini sudah selesai, sekarang kita taruh button. Nah, gini teman-teman. Nah, di button ini juga kita perlu mendefinisikan ID-nya teman-teman. Nah, misalnya login BTN, login button. Kita refactor. Terus teksnya kita ubah. Karena kan kita akan mengubah namanya login ya. Teksnya kita ubah menjadi login. Nah, selesai. Ini kita buat responsif dulu. Atas ke atas, bawah ke bawah, kanan ke kanan, kiri ke kiri. Nah, kita segini aja lah ya kira-kira ya ukurannya. Ini ya. Nah, segini. Ini kan udah jadi ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke Java. Kemudian folder paling atas. Kita klik main activity-nya teman-teman. Nah, di file ini kita akan menuliskan logika dari aplikasi yang kita buat tadi, teman-teman. Misalkan ketika kita memasukkan email dan password, dan itu nggak boleh kosong, teman-teman. Kalau kosong dia akan error. Ketika kosong dia akan menampilkan notifikasi bahwasannya login gagal gitu. Jadi email dan password ini harus sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nah, itu akan kita buat logika sederhananya menggunakan if else, teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman harus pahamin dulu ini ya,
membuat logika sederhana pada aplikasi ya. Nah, di sini saya juga mendefinisikan bahwasannya ada dua sebenarnya, ada dua jenis variabel di Kotlin itu, teman-teman. Yang pertama itu immutable atau read only, kemudian yang kedua itu mutable, read and write. Maksud dari immutable ini yaitu variabel yang hanya bisa diinisiasi sekali dan tidak bisa berubah. Contohnya, ketika teman-teman mendefinisikan misalkan val ya, kan kalau misalnya immutable itu val ya, ininya apa deklarasinya, val nama sama dengan A B C D E F. Nah, nama itu tidak bisa diisikan dengan tidak bisa diisikan dengan yang lainnya, teman-teman. Jadi nama itu ketika dia diisikan dengan nama lain, misalkan apa DEF gitu, itu akan error, teman-teman. Sedangkan kalau yang mutable, yang read and write, itu bisa diinisiasi berkali-kali, teman-teman. Sesuai dengan kegunaan aja, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan terlebih dahulu, kan di sini logikanya ketika kita menginputkan email dan menginputkan password, ketika itu benar, maka dia akan memunculkan notifikasi berhasil login. Ketika tidak, maka dia akan gagal login. Oleh karena itu, yang pertama kali step yang kita harus pahami adalah ketika user itu klik login, teman-teman. Jadi, ketika user ngeklik login, otomatis logikanya itu akan bekerja, teman-teman. Nah, yang pertama apa? Jadi, oke, benar. Kalau misalkan teman-teman menjawab, kita harus mendefinisikan dulu gimana sih cara klik login ini bekerja gitu. Nah, kita kembali ke main activity. Di sini kita definisikan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kan login ini ID-nya mana tadi? Nih, ID login kan login BTN ya. Ini kita copy paste di sini. Login BTN dot set on click listener. Nah, jadi ketika tombol login itu diklik, maksud dari kode ini adalah ketika tombol login ini diklik, maka ada hal-hal apa aja yang terjadi gitu. Nah, baru di sini kita definisiin, maka kita tipe data val ya, atau mutable ya, mutable atau immutable, agak kebalik-balik sih. Oh, immutable ya. Jadi kita menggunakan variabel immutable ya, atau val gitu ya. Val misalkan email. Nah, email tadi ID-nya email ET ya. Email ET, ketika email ET ini tidak kosong, berarti kan kita harus mengambil teks yang diinputkan oleh pengguna ya. Dia itu kosong atau tidak gitu. Nah, kita ambil misalkan email ET.text to string. Nah, jadi kita ambil dulu tuh teks dari kolom email, kemudian teks dari kolom password. File password sama dengan password et.text.toString, teman-teman. Nah, selanjutnya hal apa lagi nih yang diperlukan? Mungkin dari teman-teman ada yang menjawab menggunakan percabangan. Iya benar, pakai percabangan. Jadi percabangan itu apa? Percabangan itu sebenarnya kondisi ya, pengondisian gitu. Ya, jadi ketika kita misalkan kita sesuai dengan salah satu premis, maka akan menghasilkan sesuatu. Tetapi ketika dia tidak sesuai dengan premis tersebut, maka dia akan melakukan kondisi yang lain. Jadi ada percabangan gitu. Ketika A itu berhasil, maka akan melewati jalan A gitu. Tapi ketika tidak berhasil, maka akan melalui jalan B gitu. Jadi ada pengondisian gitu. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Saya sarankan teman-teman memahami percabangan terlebih dahulu ya. Misalkan ini if else ya. If email, kita menggunakan email dan password secara dummy aja ya. Kita untuk mengetes dulu apakah logika ini bekerja nanti ya. Misalkan email sama dengan bagas@gmail.com ya. Dan password sama dengan 123.
Nah, kenapa sih kita menggunakan tanda petik 2 ini? Karena dia string, teman-teman. Filenya karena string. Jadi kita harus melakukan titik 2 ini, petik 2 dalam bentuk string. Nah, ketika email sama dengan Bagas dan password sama dengan 123, maka dia akan berhasil, teman-teman. Akan memunculkan suatu notifikasi berhasil. This, kemudian teksnya, yes, berhasil login. Post, make text, box length sort dot show. Nah, untuk membuat suatu notifikasi atau toast, teman-teman harus mengikuti sintaksnya seperti ini, teman-teman. Misalkan teman-teman ingin menampilkan toast yes berhasil login. Nah, di sini harus mendefinisikan toast.makeText dalam kurung this, ininya apa? Misalkan teman-teman ingin menuliskan berhasil login gitu. Nah, berarti ininya diganti aja tinggal berhasil login. Dan sintaks lainnya sebenarnya sama aja gitu. Tetapi ketika dia tidak memenuhi kondisi di atas, maka akan menampilkan gagal login. Gagal login misalnya. Nah, seperti ini aja sih teman-teman logika sederhananya. Jadi ketika email dan password sudah sesuai dengan apa yang kita inputkan, maka dia akan berhasil login. Tetapi ketika tidak sama gitu, misalkan email ini tidak sama dengan Bagas gitu, email yang dimasukkan user, maka dia gagal login gitu. Kita coba aja langsung, kita running aplikasinya. Pastikan ketika teman-teman ingin menggunakan emulator dari smartphone, pastikan handphonenya itu sudah dalam keadaan debugging USB-nya on ya, supaya dia terdeteksi di Android Studio-nya. Kita tunggu aja. Sedang install. Mudah-mudahan nggak ada yang error ya. Ini sebenarnya logikanya sederhana sih. Dia masih dalam bentuk dummy atau dalam bentuk ya masih inilah terinstansiasi lah dia. Nah, kita masukin teman-teman. Misal kita masukin bagas@gmail.com. Passwordnya 123. Hal yang terjadi apa teman-teman ketika kita mencet login? Yang terjadi adalah ini. Yes, berhasil login. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika kita masukkan ini email dengan email yang sesuai, misalkan emailnya Bagas sesuai nih dengan yang didefinisikan di if else gitu. Di if-nya nih, sesuai dengan di if-nya. Maka dia itu yang terjadi adalah berhasil login karena seluruh kondisi sudah terpenuhi gitu. Tetapi ketika misalkan salah satu tidak sesuai gitu. Misal saya hilangkan M-nya nih. Nah, .show aja nih, bukan .com. Ketika saya klik login, yang terjadi adalah gagal login. Nah, itu yang terjadi. Maka ketika dia tidak memenuhi kondisi di if, dia akan memasuki kondisi di else. Nah, jadi konsep dari percabangan itu, ketika suatu persyaratan itu terpenuhi, maka dia akan memasuki suatu kondisi if. Tetapi ketika dia tidak memenuhi suatu kondisi, dia akan memasuki kondisi ke else gitu. Ke else. Nah, mudah-mudahan sih dari pertemuan ini ada sedikit ilmu yang teman-teman bisa ambil. Dan jangan lupa teman-teman juga ya inilah mencari referensi-referensi lain lah untuk lebih bagus lagi dalam pelajari Android Studio. Mungkin untuk pertemuan ketiga ini cukup sekian sih. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai menampilkan notifikasi dalam bentuk dialog ya teman-teman. Itu lebih bagus sih user interface-nya nanti. Jadi
di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih membuat tampilan notifikasi dalam bentuk dialog gitu, supaya tampilan dari aplikasi kita lebih bagus lagi gitu. Oke, mudah-mudahan ini membantu. Kalau ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kata-kata yang terlalu belibet-libet lah gitu, saya mohon maaf karena ini saya tidak melakukan skrip terlebih dahulu, jadi langsung. Oke, mudah-mudahan membantu. Terima kasih teman-teman.